buat itu belum tapi ada datang nggak? Kamu datang nggak tuh? Saya bikin link itu Oh ya kemarin? kemarin kan nggak ada. Iya, karena Bapak bilangnya hari ini. Iya, yang sebelumnya Yang sebelumnya udah di-share Bapak ini. Rizal ya. Udah di-share. Rumah kan libur tuh, lagi libur. Iya, 2 minggu libur. Iya, minggu libur. Terus kamu sampai di mana? Ini Bapak. Ini saya udah, sebenarnya saya udah selesai Bapak. Saya udah ngerjain revisiannya juga. Tadi jatuh HP-nya jatuh tuh. Iya. Oh, Saya udah ngerjain revisiannya juga. Tadi Hmm. kemarin tuh Bapak minta hipotesisnya sama analisisnya itu iya, dipisah. iya. Jadi udah saya pisah, ini hipotesis saya. Ini hipotesis, hasil pengujian hipotesisnya. Iya. Semuanya yang green financing itu berpengaruh, green banking enggak, variabel kontrolnya firmnya itu berpengaruh, dan leverage itu enggak. Terus analisis hasil juga udah saya pisah, jadi saya jelasin di sini kalau misalnya green financing itu berpengaruh negatif dan signifikan. Kalau misalnya green banking itu tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, tapi firm size itu terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Sementara itu leverage itu nggak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Iya. Tuh. Terus untuk implikasi manajerial kemarin itu ternyata analisis sama implikasinya itu nyambung gitu Pak. Jadi Nyambung ini gimana? apa kayak kecampur gitu. Iya, beda lah. Nah sekarang udah saya pisah, jadi ini implikasi manajerial aja. Jadi kayak manajemen bank itu perlu meningkatkan kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan hijau dengan memperkuat manajemen risiko kredit serta melakukan evaluasi kinerja proyek secara berkala. Lalu untuk green bankingnya itu manajemen itu juga perlu mengembangkan kebijakan keberlanjutan, gak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tapi juga sebagai bagian dari strategi bisnis yang memberikan nilai tambah ekonomi gitu Bapak. Terus juga untuk kesimpulan kemarin ada revisi karena kesimpulannya kemarin saya kepanjangan. Jadi ini udah saya pendekin, jadi cuman benar-benar hasilnya aja, hasil skripsi saya tentang green financing yang berpengaruh negatif dan green banking yang tidak berpengaruh signifikan. Lalu buat yang keterbatasan itu juga kemarin saya kena revisi karena keterbatasannya itu saya nulis kalau misalnya saya masukin tahunnya itu 2020 sama 2024. Itu kan emang saya ngambil judul itu kan gitu. Jadi saya hapus. Jadi keterbatasan penelitian itu jadi cuma 2. Jadi pengukuran variabel green bankingnya itu masih mengandalkan pengungkapan dalam laporan keberlanjutan. Jadi yang sifatnya kualitatif. Jadi ada subjektivitas yang dalam penilaian itu masih mungkin terjadi. Terus juga untuk variabel green financing-nya itu masih menghadapi keterbatasan terkait ketersediaan data. Jadi nggak seluruh bank itu menyajikan informasi secara agregat gitu Pak. Jadi pengukuran itu dilakukan berdasarkan komponen data yang tersedia sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pengukuran antar bank. Sarannya itu bagi manajemen perbankan itu disarankan untuk meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan hijau dengan memperkuat manajemen risiko serta melakukan evaluasi proyek secara berkala. Lalu implementasi green banking juga perlu dikembangkan tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan tetapi juga sebagai strategi bisnis yang mampu memberikan nilai tambah terhadap kinerja perusahaan. Lalu untuk penelitian selanjutnya saya menyarankan agar rentang waktu pengamatan yang dilakukan itu lebih panjang.
biar bertujuan untuk menangkap dampak jangka panjang dalam implementasi green financing dan green banking. Lalu saya juga menyarankan untuk penelitian selanjutnya memperluas cakupan objek penelitian pada sektor lain, tidak cuma hanya di bank aja, gitu Pak. Terus juga saya menyarankan untuk menambah variabel independen lain yang berpotensi mempengaruhi kinerja perusahaan. Karena kalau ROA doang itu berpengaruhnya itu masih negatif gitu kan Pak. Jadi saya saranin buat nambahin ESG, GCG, Tobin Q sama PBV. Itu sih Pak. Sampai situ ya. Dalam Pusaka ada kamu berdaya? Dalam Pusaka. Satu spasi itu ya? Iya. Itu 2 spasi itu. Oh iya. Nama saya ada? Ada Pak. Ada berapa habis? Ada 3. 3 ya. Apalagi ya? Itu aja sih Pak. Nanti saya. Kalau ada apa untuk daftar sidang ada formnya bawa? Ada saya tekan? Oh udah loh Pak. Ini. Nah. Yang harus ditandatangan. Terus nanti ini tanda tangannya gimana Bapak buat ACC sidang? Iya. Yang skripsi. Skripsi kan udah di print dah. Belum, soalnya saya di print sekarang bisa nggak? Print sekarang bisa? Print sekarang bisa buat covernya aja ya? Iya covernya. Bisa Pak kalau sekarang. Iya. Tapi saya tunggu ya, lama ya. Buat covernya aja kan ya Pak ya? Buat yang turnitin juga. Saya lupa nama saya lupa saya. Namamu lupa. Marisa. Marisa. Astagfirullah. Aku udah lama sih kamu. Iya Bapak, gara-gara ini lebaran. Lama. Kalau lebaran kemana aja kamu? Saya di Depok Pak, nggak kemana-mana. Kamu asli Depok? Iya. Kan Jawa itu. Saya Jawa, cuman Jawa itu mbah saya. Mbahnya. Mbahnya kamu orang Jawa juga dong. Iya, tapi kamu berapa? Tanggal 2 sekarang? Sekarang tanggal 2 April 2022. 2 April. Mbahnya Jawa, tapi kamu dikatakan Jawa. Iya, pas soalnya mbah saya udah nggak ada. Jadi nggak mau dikatakan Jawa sekarang. Ini mana itunya? Bukti print out ini mana? Oh, ada Bapak. Jam 14 itu. Tanggal 2 ya? Dah. Udah jurnal udah bikin jurnal dah? Belum? Belum. Nanti bikin bagus ya? Iya. Bagus substansi juga masa itu. Ini Bapak. Mana? Similarity-nya. Iya. 4%. Ya. Itu Mbak. Kamu kirim saya juga nih. Udah kirim saya udah lah? Belum. Oh, kirim saya ya. Ya, nanti saya saya kirim. Di email kan Pak? Iya, emailnya. Nanti saya ngeprint dulu. Ya, ngeprint ya udah. Iya Bapak. Ternyata sidang si itu udah siapa si satu lagi? Ambian. Ambian udah saya tekan juga. Jadi kesini asli. Iya. Udah datang sidang. Apalagi sekarang tinggal saya tunggu itu ya. Iya, Bapak kalau misalnya saya daftar sidangnya udah ada sih Pak. Cuman Senin besok. Iya, Senin Ya, besok. nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan ya Pak? Ya? Masih bisa buat Coba tanya, saya nggak tahu. Tanya ke bawah deh, tanya. oh, Tanya dulu ya. Tanya dulu. Saya nggak tahu jadwal, lupa saya. Oke Bapak. Jadwal kapan presidium, kapan terakhir nggak tahu saya. Lupa saya. Mending tanya ke bagian admin ya. Oh ya, oke Bapak. Iya, tanya. Saya ngejar Yudisium 3. Iya, makanya tanyalah supaya kamu nggak itu. Nggak salah anu nih. Udah itu aja Bapak. Iya. Udah, selamat ya. Ya, makasih Bapak. Dulu ya Pak ya. Iya, supaya apa? lancar. Doalah, kamu harus belajar dong ya. Iya. Udah mulai kerja? Belum Bapak. Belum. Belum. Ya, cari kerja. Iya, lagi Kerja itu nggak dalam negeri, loh negeri juga ke Jepang kemana, ya? Iya Bapak. Nggak hanya dalam negeri aja kerjanya, kan internet bisa luas global kan sekarang. Bahasa Inggris bisa bahasa Inggris. Intermediate lah Pak. Intermediate, pasti kalau ajak ngobrol bisa kan? Bisa. Bisa, pokoknya ajak ngobrol penting. Terus kalau mau ke Jepang, bahasa Jepang, ya? Ya. Jepang juga butuh juga tuh, ya. Itulah accounting gimana, butuh nggak itu, ya? Tapi ya, nah selamat ya. Ya, maaf ya Bapak. Pilih. Ya. Ya, makasih Bapak. Siapa tuh yang si di luar siapa? Udah pergi dia? Udah. Oh. Soalnya mau maas dos Pak. Mas lu dia? Iya. Oh iya. Ya selamat, sehat selalu ya. Iya, makasih Bapak. Bapak juga. Iya. Bab 3 tuh isinya apa? Udah bikin. Saya jelasin aja. Bab 3 tuh Nah. kita baru bikin ininya Pak, kriteria pemilihan sampel. Iya. Kan mulai dari awal dijelasin Mbak bacanya.
Langsung kalau nggak ngerti baca. Penelitian ini, jadi kita kan penelitiannya pakai metode kuantitatif, dengan desainnya tuh hubungan Kan belum sama populasinya apa, sampelnya apa, data dari mana kamu ambil. ya. Itu sebutkan ya sebenarnya. Jadi kita ngambil datanya itu ada Populasi sebutkan apa populasinya? populasinya itu populasi ini Pak, perusahaan di sektor transportasi Nah, terus yang ada di Bursa Efek Indonesia. itu sampelnya? Sampelnya itu kita nemu kan awalnya dia populasinya ada 43, terus kita Sampel ambil tahun berapa? tahun 2020 sampai 2024. Nah, terus 2024 ke 25 belum ada ya? Belum ada. Oh iya, Semuanya. iya, semuanya. Terus Terus habis itu kita kan punya beberapa kriteria pemilih satu Ah. yang kita buat. Ini kita ada bab 1 Pak. Heeh. Kemarin kan karena sempat ketemu Bapak ada beberapa revisi yang perlu yang ada di sama Bapak untuk bab 1, dan ternyata di bab 1 itu ada beberapa revisi dari isi dari bab 1. Dan sekarang kita udah revisi Pak sesuai dengan instruksi Bapak sebelumnya. Di mana di alinea pertama itu tuh kita ngejelasin dulu tentang gambaran umum perusahaan manufaktur. ya. Di mana perusahaan manufaktur itu tuh salah satu sektor industri yang lumayan berdampak bagi ekonomi Indonesia, khususnya aja mereka itu menjadi industri salah satu yang sama ada ngasih apa namanya Apa itu? itu Pak, limbah. Oh, limbah. Nah, Terus, di alinea kedua kita juga nyari tahu Pak beberapa perusahaan yang masuk kategori proper. Nah, proper ini tuh diterbitin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana kita dapat sejumlah 4.495 perusahaan yang mengikuti proper di tahun 2023 sampai 2024. terus? Tapi ternyata hanya ada sekitar 1.313 perusahaan itu tuh dapat kategori merah, dan sekitar 16 perusahaan dapat Kamu kategori data di mana sumbernya? Data. sumbernya Oh, data dari Kementerian Keuangannya itu. langsung Pak. Kementerian Lingkungannya langsung. Tahun berapa tuh? Tahun 2023 Oh, iya, 2024. Gak ada linknya nggak ada? Kamu dapat link di mana? Di tulis linknya, kalau emang di internet tulis linknya. Oh, terus ya, iya. Iyalah, iya. Ini ada di bawah nanti ada. Iya. Kenapa kurang peduli itu? Perusahaan-perusahaan ini Pak, karena dari data yang di tahun 2023 itu kan lebih banyak perusahaan yang kurang peduli karena Kurang peduli di mana? Tahu itu kurang peduli di mana kamu? taunya dari ini Pak, peringkat propernya. Bawahnya merah. Merah. Ada beberapa kategori kalau nggak Merah salah. tuh ada berapa persen tuh kata? Yang merah tuh. Merah tuh kita nggak ituin persennya sih Wah, Pak. Kita jelas lah berapa persen merah tuh. berapa perusahaannya gitu. Iya, berapa persen di total itu yang merah itu, total perusahaan itu merah. Biar tahu pedulinya nggak disimpulkan dia nggak peduli gitu. Jangan bilang peduli aja. Berarti per kategori kita persenin gitu Pak. Ibu. Yang dimana pertama kita memakai stakeholder teori, kita menjelaskan sedikit tentang stakeholder teori, bahwa tiap perusahaan itu tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi pada pihak yang memiliki kepentingan aktivitas perusahaan. Iya, terus. Habis itu yang kedua ada legitimasi teori, yang dimana legitimasi teori itu perusahaan tuh berusaha buat memastikan kalau operasional perusahaan itu sesuai dengan nilai norma dan harapan yang berlaku di masyarakat. Yeah. Tetapi kemarin kata Bu Nova, kita disuruh milih salah satu teori aja Pak untuk stakeholder teori, kalau nggak legitimasi teori. Lingkungan terhadap kinerja keuangan. Nah terus, nah di sini ada kerangka pemikirannya, di mana untuk independen yang pertamanya itu biaya lingkungan, sedangkan untuk independen yang keduanya itu kinerja lingkungan. Di mana dari independen pertama dan independen kedua ini tuh masuknya terhubung dengan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, di mana kinerja keuangan di sini adalah dependennya. Disebutin itu variabel independennya itu terdiri dari biaya lingkungan atau X1, kemudian kinerja lingkungan atau X2, kemudian variabel dependennya itu ada kinerja keuangan atau Y ya Pak. Lanjut ke sini ada teknik pengumpulan data. Kita pakai kalau kita ngambil data proper itu yang diterbitin resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup ya Pak. Ini ada linknya dari https proper.men
lhk.go.id. Kemudian kita ngambil juga laporan keuangan atau laporan tahunan dari Bursa Efek Indonesia, nanti tahunnya ada 2022, 2023, 2024. Kemudian yang kedua ini kategorinya perusahaan manufaktur yang menginformasikan biaya lingkungannya pada tahun 2022 dan 2024. Kemudian kita yang kategori ketiganya ini perusahaan tersebut mengikuti proper pada tahun 2022 dan 2024. Nextnya di sini kita ada populasi. Tapi Bu Nova mintanya 2023 sampai 2025. Dulu mah udah ada. Nah, itu masih banyak yang belum ada, Pak. Iya. Jadi perusahaannya itu kan nanti ada beberapa kriteria yang kita Terus kuliah sampai kapan selesai kuliah? Sampai kapan selesai kuliah? Pengumpulannya Jumat. Enggak, kuliahmu sampai apa berakhir proposalnya? Sampai itu Bulan apa? bulan Juni, Pak. Juni. Oh, Juni. Enggak mungkin Bu Nova itu Bu Nova itu 25 kan Maret sudah tersedia semua laporan keuangan 2025 itu. Itu Maret. Iya.